Halo Pisces, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah segmen Tarot Senja. Kita akan bahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Bisa jadi orang yang masih ada, kamu masih komunikasi, bisa jadi kalian udah berpisah atau tidak berkomunikasi lagi. Karena ini general, ambil yang resonate, yang gak resonate bukan buat kamu. Mari kita mulai. Yang pertama, kartu yang menggambarkan orang yang kamu pikirkan, Page of Wands. Gini, kalau Page of Wands itu vibe-nya menyenangkan ya, asik, kayak melihat sebuah petualangan baru. Tapi dengan Page of Wands ini aku tidak melihat dengan Page maupun Knight ya. Untuk sebuah hubungan jangka panjang, itu kalau kamu mencari hubungan jangka panjang, itu nggak cocok dengan Knight atau Page. Kalau misalnya kamu cuma cari sesuatu yang fun, sesuatu yang casual, yang santai-santai aja, itu nggak usah serius-serius banget, cocok sama Page atau Knight. Ya, jadi ini buat bahan pertimbangan kamu. Dan mungkin ini juga yang berpengaruh pada dinamika hubungan kamu dan dia. Apa yang orang ini lihat dan rasakan tentang kamu. Oke, dia melihat kamu sebagai orang yang karakternya kuat, orang yang mungkin agak dingin sama dia dan mungkin bisa dia berpikir nih kalau aku melakukan hal-hal tertentu, orang ini bisa bisa ngekat aku dari hidupnya gitu. Karena dia melihat kamu sebagai orang yang kuat dan dia harus membuktikan bahwa dia cocok dengan orang yang karakter kuat sementara dia masih di posisi page kamu udah jadi queen. Gak masalah kamu laki-laki atau perempuan ya. Ini lebih kepada energi bahwa Queen of Wands itu orang yang tegas, orang yang tahu maunya apa gitu. Kalau mau hubungan yang serius, ayo. Kalau misalnya kamu gak mau hubungan yang serius, cocok nih. Nah, dinamika hubungan ini, temperance. Oke, kalau misalnya terjadi sesuatu, akan ada pemulihan untuk hubungan ini dengan adanya kompromi atau perubahan pada si Page of Wands ini, orang yang kamu pikirkan gitu. Karena kalau dari karakter, level kedewasaan mungkin ada perbedaan. Temperance ini selain berbicara pemulihan juga apa ya, kartu kompromi kalau bicara tentang hubungan romantis atau hubungan-hubungan lain. Karena apa? Dia kayak apa ya, melakukan proses alkemi gitu, menggabungkan dua elemen dan juga akhirnya satu napak di air, satu napak di darat, berpikir logik, berpikir dengan praktikal, tapi juga bisa menggunakan emosi di saat yang tepat dengan cara yang tepat. Sesuatu yang kamu nggak lihat tentang orang ini diwakilkan dengan hermit. Oke, ini sebuah sinyal yang bagus ya. Kalau misalnya orang ini masih ada di hidup kamu atau kalian lagi terpisah, ini sebuah konfirmasi yang bagus bahwa mulai ada nih pemahamannya, bahwa mulai ada perubahannya dengan si Page of Wands ini. Bahwa mungkin dia berpikir, oh kalau aku kayak childish, kayak nggak bisa diajak serius, si Queen of Swords ini bisa ngekat aku loh dari hidupnya. Kayaknya aku mesti berubah deh. Kayaknya ada aspek-aspek yang perlu aku improve nih dari diri aku. Ya, udah mulai ada uh, kira-kira sinyal untuk perubahan dari orang ini. Lalu advice untuk hubungan kalian, kalau misalnya orang ini datang kembali, ini adalah sebuah awal baru dengan sinyal yang positif. Kalau orang ini masih ada, akan ada transformasi pada orang ini ya, karena dia udah mulai ada nih momen transformasi, momen pencerahan, momen kesadarannya untuk melakukan usaha buat dapetin hati si Queen of Swords. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Ini tadi udah aku shuffle. Ya, aku melihat ada perasaan sih di antara dua orang ini, antara kamu dan dia ada perasaan. Cuman kan perasaan aja nggak cukup ya untuk hubungan, terutama untuk hubungan jangka panjang. Juga ada visi misi, ada prinsip, ada filosofi hidup, ada cara pandang. Apakah kira-kira itu kompatibel atau enggak? Kalau misalnya yang dicari jangka panjang, tapi perasaan ada. Cuman visi misi kehidupannya ada apa enggak gitu. Dan ini ada yang memperhatikan dari jauh, bisa jadi stalking, bisa jadi dia cari tahu nih gimana cara dapetin hati kamu lagi. Dan ini adalah sabotage rebuilding ya. Rebuilding tuh kayak membangun kembali hubungan ini, membangun kembali dirinya untuk cocok sama si Queen ini ya, karena dia masih page. Oke, kita konfirmasi lebih lanjut. Oke, Queen of Pentacles-nya mau keluar. Hangman, Nine of Wands, Judgment. Bagus, bagus sekali. Sebuah sinyal yang sangat positif ya kalau kamu masih ada perasaan sama orang ini tapi terkendala dengan masalah prinsip, masalah karakter atau beda usia, beda kedewasaan. Karena sudah mulai ada perubahan. Dengan Hangman di sini aku melihat ada perubahan cara berpikir. Dia melihat dia mau kamu dan kalau nggak ada kamu dia nggak happy dan dia mulai melakukan nih proses evaluasi dirinya, mereview di waktu lampau kalau terjadi sesuatu tuh salahnya aku di mana, apa yang bisa aku perbaikin, apa yang bisa aku rubah dari diri aku untuk berkompromi dalam hubungan ini atau untuk menyelamatkan hubungan ini. Ini dari tadi Queen of Pentacles-nya mulai keluar ya. Sorry, mau lompat mulu.
Mungkin dia juga kayak berkembang secara aspek finansial bisnis pekerjaannya supaya kayak memantaskan diri atau setara sama kamu. Lagi-lagi aku bilang gak masalah laki-laki atau perempuan. Kadang kan kalau misalnya perbedaan kelas sosial, perbedaan pekerjaan atau background tertentu dari keluarga kita itu kan berpengaruh ya. Dia mau itu membuat improvement pada dirinya supaya yang tadi aku bilang, dia memantaskan diri untuk kamu. Kita lihat si Queen of Swords-nya. Knight of Pentacles, Six of Pentacles, Two of Cups, ya, mengembalikan keseimbangan dalam hubungan ini. Perlahan-lahan dia membuat perubahan untuk hubungan ini dan mengembalikan keseimbangannya. Ada take and give-nya, ada usahanya dari dua arah, ada kedewasaan, ada kompromi, ada yang mau berubah demi union dengan kamu. Kita lihat Temperance ya. Hierophant, Ace of Swords. Bagus sekali, sinyalnya sangat bagus buat kamu, baik untuk kamu yang orang ini masih ada atau kalian yang udah berhenti berkomunikasi. Ya, Hierophant ini adalah kartu yang menggambarkan kepemimpinan, kartu yang menggambarkan tentang spiritualitas, juga berbicara tentang komitmen yang serius ya. Mungkin juga ada perjalanan spiritual dari kamu, dari orang ini yang membuat cara pandang kalian berbeda, cara kalian melihat satu sama lain juga berbeda, tapi lebih ke arah yang positif ya. Karena diikutin sama Ace of Swords, sebuah kejernihan berpikir. Lalu ada juga kayak momen pencerahannya gitu loh, ada pemahamannya tentang situasi tertentu sehingga bisa melakukan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Dan ini Ace of Swords diikuti sama Knight of Cups. Aku melihat ada komunikasi ya, komunikasi untuk semacam gini, dia mencoba datang kembali kalau misalnya kalian terpisah, gini, dia mencoba datang kembali dan meminta kesempatan. Oke, kasih aku kesempatan untuk berubah, aku tunjukin kalau aku udah jadi orang yang beda. Aku tunjukin kalau aku juga mau berusaha untuk hubungin ini karena aku mau kamu, ya, aku mau kamu untuk hubungan jangka panjang aku. Kembali lagi yang tadi aku bilang, Queen of Swords ini tahu maunya apa. Kalau misalnya dia mau hubungan yang serius, dia cari orang yang serius juga. Kalau dia nggak mau, cari orang yang sama gitu cara pandangnya. Kalau nggak mau serius cocok sama Page of Wands, tapi kalau nggak mau serius cocok sama Page of Wands. Kalau mau serius nggak, Page of Wands harus berubah dulu jadi King atau Queen. Dan ini dia datang menawarkan cup yang baru, perubahan dia, perasaan dia, dan janjinya dia untuk berubah, usahanya dia untuk jadi lebih baik. Sejauh ini sih aku nggak melihat ada faktor orang ketiga ya, lebih kepada dinamika hubungan ini, perbedaan prinsip hidup, perbedaan cara pandang, karakter, beda kedewasaan atau beda usia. Ego juga ada. Kita lihat Hermit. Oke, koneksi kalian sih kuat ya. Koneksi spiritualnya kuat, koneksi jiwa. Mau apapun label yang kamu gunakan, baik itu soulmate, twin flame, keluarga jiwa, apapun itu ya. Karena apa? Di sini seperti ada takdir yang mempertemukan kalian, roda karma dengan wheel of fortune. Juga bisa ada perubahan tidak terduga atau suatu kejadian tidak terduga yang memberikan signifikansi pada hubungan ini. Akan ada perubahan pada drama-drama konflik kamu dan dia. Ada juga apa ya? Dengan kalian bertemu ini yang ditakdirkan ya, seperti takdir ketemu orang ini juga membawa transformasi pada kedua belah pihak, terutama si Page of Wands tadi. Dia ada usahanya, kemauannya untuk jadi orang yang lebih baik. Dan Lovers yang aku bilang tadi, Lovers dengan Wheel of Fortune ini koneksi jiwa yang kuat, roda karma yang kalian lalui bersama ya. Jadi setiap kehidupan kalian akan selalu bertemu gitu. Dan di sini mungkin kalian akan melanjutkan perjalanan itu di kehidupan ini ya. Lalu yang terakhir, The Fool. Awal yang baru, menyenangkan dan optimisme untuk hubungan yang lebih baik. Kamu juga hatinya harus terbuka gitu, terbuka untuk memberi kesempatan. Jangan lihat ke belakang. Ibaratnya kalau dengan The Fool ini kan kalian udah dikasih lembaran baru ya, diberi kesempatan ngelihat sisi dia yang baru, sisi dirinya yang baru. Jangan pakai takaran apa yang udah terjadi di waktu lampau. Kalau The Fool, energi itu baiknya cara memaksimalkannya seperti itu. Kalau sudah dengan cara seperti itu, hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, berarti memang roda karma kalian sampai di situ aja. Takdirnya mungkin ketemu tapi bukan buat bareng. Tapi setidaknya diberi kesempatan dengan takaran versi diri dia yang baru, bukan versi diri dia yang lama. Karena apa? Kamu akan di titik sempat galau sih, mau dilanjutin atau enggak.
mau diberi kesempatan atau enggak, atau udahin aja ribet gitu, diberi kesempatan ya. Karena aku melihat yang tadi aku bilang, jadinya ngulang-ngulang lagi deh, yang tadi aku bilang orang ini udah berevolusi sih, udah ada pemahamannya, udah ada kesadarannya, keinginannya untuk jadi lebih baik, untuk memantaskan diri bersama kamu. Advice-nya, kasih dia kesempatan dengan versi diri dia yang baru. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.